Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Hayati dengan NIM 225076799 dari kelas P3G PGSDB. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan program pembelajaran PPL 1 di SDN 035 Soka dari sudut pandang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan atau fenomena yang diamati, di mana kegiatan PPL PPG ini dilaksanakan di SDN 035 Soka, Kota Bandung. Nah, pada awal kegiatan PPL, mahasiswa praktikan perlu mengetahui kondisi awal sekolah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mahasiswa praktikan melakukan kegiatan observasi di sekolah yang bersangkutan untuk mengetahui potensi sekolah, kondisi fisik maupun non-fisik, serta kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dimaksud agar mahasiswa praktikan dapat mempersiapkan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama kegiatan PPL berlangsung dengan baik. Untuk kelas yang digunakan oleh saya sendiri untuk melaksanakan praktik tertinggi itu di kelas 1A. Kasus atau kendala selama praktik pembelajaran yang pernah ditemukan yaitu yang pertama, peserta didik itu belum sepenuhnya bisa serius ketika berdoa. Ketika guru menerangkan materi, peserta didik masih belum bisa fokus. Yang ketiga yaitu adanya peserta didik yang salah menggunakan alat atau gunting yang seharusnya digunakan untuk memotong kertas, dan ini digunakan untuk memotong rambutnya sendiri. Yang keempat, peserta didik ingin games dalam pemilihan peserta didik yang presentasi. Yang kelima yaitu ketika kegiatan presentasi, pemilihan peserta didik yang akan ke depan itu menggunakan game estafet, di mana ada peserta didik yang masih malu untuk ke depan. Ketika yang selanjutnya yaitu proses analisis. Dilihat dari permasalahan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu adalah seputar tentang kefokusan peserta didik, di mana usia peserta didik itu termasuk ke dalam tahap operasional konkret di mana 7-12 tahun, di mana pada usia 7-8 tahun itu peserta didik dapat belajar dengan jangka waktu hanya 2-3 jam. Jika waktu lebih, maka peserta didik itu akan merasa lelah, mengantuk, dan akan lebih sering mencari aktivitas bermain, dan peserta didik itu dapat belajar dengan suasana formal apabila pembelajarannya itu berbasis permainan. Nah, dalam pembelajaran yang menggunakan gunting itu digunakan untuk membuat pembelajaran yang aktif dan adanya interaksi sosial antara sesama teman. Sesuai dengan teori belajar konstruktivisme yang menekankan pembelajaran aktif dan menyenangkan itu dengan adanya interaksi sosial antara guru dan peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan sumber belajar dengan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Untuk permasalahan nomor 4 dan 5 itu terkait dengan permainan, di mana menurut Dainas, pada tahap operasional konkret ini peserta didik mulai mengamati sesuatu aturan dan pola-pola tertentu, misalnya permainan. Setelah itu, peserta didik siap melakukan permainan dan melakukan percobaan mengganti aturan dan pola-pola tersebut dengan aturan yang telah dibuat oleh sendiri ataupun dibuat oleh guru. Nah, untuk permasalahan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu kan fokusnya kepada kefokusan peserta didik, di mana alternatif solusi yang dilaksanakan oleh guru itu adalah guru itu memberikan pemahaman dan tata cara dalam kegiatan berdua yang seharusnya memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan gunting dan diberikan peringatan tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi karena itu membahayakan diri sendiri, dan guru itu memberikan SPK untuk memfokuskan peserta didik pada saat pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Yuantara 2019 yang menyatakan bahwa pembelajaran pada usia 7-8 tahun hanya akan kuat 2-3 jam, selebihnya mereka akan lelah dan mengantuk. Maka dari itu, sebagai guru yang mengajar, kemasan suasana pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang output produk yang telah dibuat.
Untuk permasalahan nomor 4 dan nomor 5 terkait pembelajaran berbasis permainan, itu sesuai dengan pendapat Baynes, di mana pada tahap nasional konkret itu, peserta didik sudah mulai mengamati aturan dan pola-pola tertentu, misalnya permainan. Maka permainan estafet yang digunakan untuk pemilihan peserta didik yang akan presentasi itu sudah sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan untuk tambahannya, lagu yang digunakan dalam permainan disesuaikan dengan keinginan peserta didik dalam kelas, dan untuk peserta didik yang masih malu-malu untuk ke depan, guru itu membujuk guru itu memujuknya supaya peserta didik itu mau ke depan, dan bahkan guru itu membersamai mereka ketika selama di depan. Mungkin sekian presentasi laporan selama PPL 1 di SDN 035 Soka Kota Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.